Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat atas kelulusan kalian semua dari jenjang pendidikan menengah pertama. Selamat bergabung di SMA Sin Carolus Bengkulu yang mana di bawah institusi Yayasan Tarakanita. Kalian telah memilih SMA Sin Carolus Bengkulu, tempat kalian untuk membina diri, mengembangkan diri bersama dengan kami, para guru, kakak-kakak kelas semuanya. Semoga kalian cepat menjadi warga yang kerasan di tempat ini dan semakin semangat untuk belajar di tempat ini. Sebelumnya, Suster akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Suster adalah Suster Greta CB dari Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Pada materi ini, kalian akan menerima materi tentang riwayat dan spiritualitas Santo Carolus Borromeus dan Bunda Elizabeth. Siapa dua tokoh penting di Tarakanita yang menjadi sumber semangat bagi kita semua di sini? Untuk itu, kalian akan mengikuti tayangan berikut ini. Baik, selamat bergabung kembali di salah satu sekolah Tarakanita. Sekolah yang kalian pilih yaitu SMA Sin Carolus Bengkulu. Kita akan memulai materi kita. Materi yang dibawakan pada hari ini adalah riwayat hidup dan spiritualitas Santo Carolus Borromeus dan Bunda Elizabeth Graters. Siapakah mereka? Nah, ini. Dua tokoh ini adalah para pendahulu. Pendahulu apa ya? Yang jelas Tarakanita dulu. Siapakah mereka? Santo Carolus, yaitu seorang santo yang menjadi pelindung dari Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Sedangkan Bunda Elizabeth Graters adalah bunda pendiri dari Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Latar belakang kedua tokoh ini kita lihat bersama. Santo Carolus itu lahir di Milano, Italia, tanggal 2 Oktober 1538 dan wafat di Milano juga tanggal 3 November 1584. Setelah 205 tahun kemudian baru lahirlah Bunda Elizabeth. Bunda Elizabeth Graters lahir di Leuth, Belgia 1 November 1789 dan wafat di Maastricht, sebuah kota besar di Belanda, tanggal 26 Juni 1864. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau dilihat dari tahun di mana Santo Carolus itu hidup dan kemudian Bunda Elizabeth hidup, itu terpisah sebanyak 205 tahun. Mereka pasti tidak akan pernah bertemu kan? Ingin tahu lebih banyak kan tentang Santo Carolus? Ini dia. Carolus Borromeus adalah putra ketiga dari 6 bersaudara. Nama kecilnya adalah Carlo. Ayahnya bernama Ghiberto Borromeo dan ibunya bernama Margareta de Medici. Kedua orang tua Carolus berasal dari keluarga bangsawan yang saleh. Carlo di sini hobinya adalah musik. Carlo sangat menonjol dalam bidang musik. Suaranya bagus dan dia akrab dengan berbagai macam alat musik, terutama biola dan seruling yang amat disayanginya. Hiburan yang ia dapati adalah bermain catur. Rupanya Santo kita ini adalah seorang yang pemikir, maka hobinya catur. Selain itu ia senang membaca. Kesenangannya membaca mendapat dukungan dari paman kardinal, yaitu seorang adik dari ibunya yang sering mengirimi bahan-bahan bacaan yang menarik. Minat baca Carlo inilah yang kemudian menyebabkan perkembangannya terhadap dunia luas menjadi makin besar. Semoga ada di antara kalian yang senang membaca atau malah semuanya suka membaca. Suster berharap begitu ya. Nah, di tahun 1559, Carlo menyelesaikan studinya. Apa yang beliau ambil? Yaitu beliau menerima gelar doktor dalam bidang hukum sipil dan hukum gereja. Jadi ada 2 gelar yang diterima oleh Carlo. Meskipun begitu, ada saja orang yang berkomentar tentang Carlo. Dimanapun selalu ada komentar ya. Apa saja komentar orang waktu itu? Banyak orang menulis tentang kecerdasannya. Beberapa orang meragukan kedalaman pemikirannya. Ada yang bersikap kritis terhadap reaksinya yang lamban. Namun kebanyakan orang percaya pada konsentrasinya yang tenang dan lingkup perhatiannya yang luas. Ya, selalu ada pro dan kontra. Meskipun begitu, pada usia 25 tahun, Carlo ditahbiskan menjadi imam dan kemudian tugas berat menjadi uskup yang emban. Carlo menjadi uskup agung Milan, sebuah keuskupan besar di Italia. Carolus Borromeus adalah seorang pendidik, pembangun, dan pembaru. Dalam perjalanan pembaruan ini, Carolus tak jarang mengalami penolakan dari mereka yang tidak suka dengan pembaruan itu.
Bahkan yang paling mengerikan adalah ia pernah ditembak oleh pembunuh bayaran ketika ia sedang berdoa bersama dengan para imam yang lain. Tetapi suatu mukjizat terjadi. Carolus tidak cedera sama sekali. Peluru hanya melubangi superpli dan jubah sang uskup agung. Ini adalah sebuah mukjizat. Dan Tuhan berkehendak bahwa Carolus akan tetap memimpin keuskupannya. Nah, di sini ada sedikit cerita tentang Santo Carolus di masa yang hampir bersamaan dengan tahun 2020 yang kita derita saat ini, yaitu wabah. Wabah yang kita alami saat ini adalah wabah dari virus corona. Sedangkan pada masa Santo Carolus hidup, yaitu wabah sampar. Seperti apa itu kisahnya? Pada waktu wabah sampar terjadi, tahun 1576, terjadilah karantina dan pembatasan-pembatasan perjumpaan untuk mencegah penularan, nyaris sama dengan apa yang kita alami kan? Wabah masuk ke kota, bagaimana itu terjadi? Pada tahun 1576 telah dibuka di Milano, yaitu tahun suci. Tapi dalam musim panas tahun itu, orang mulai mendengar adanya wabah sampar yang mulai berjangkit di Italia Utara. Banyak korban mulai berjatuhan di Mantova, salah satu kota di sana. Dan penularan hanya dapat dicegah dengan menutup pintu gerbang kota rapat-rapat dan pengawasan yang teliti agar orang tidak keluar masuk kota begitu saja saat wabah terjadi. Dan biasanya wabah memang menjalar dalam musim panas dari kota yang satu ke kota yang lain dan kemudian diteruskan dari negara satu ke negara yang lain. Maka memang semuanya tertutup, ya harus tertutup. Bagaimana bisa digambarkan keadaan fisik para penderita sampar waktu itu yang pasti berbeda dengan penderita COVID. Sampar dilukiskan seperti ini. Adanya benjolan-benjolan sebesar telur asin atau buah apel di ketiak atau lekukan sendi anggota tubuh lain menandai adanya penyakit itu. Warna benjolan itu makin lama makin berkembang dari merah tembaga menjadi hitam. Jika penderita mulai muntah darah, itu pertanda bahwa jiwanya tak tertolong lagi. Anak-anak yang terkasih, bisa dibayangkan bagaimana situasi saat itu di kota. Dan biasanya setelah terjadi pada hari yang keempat, jiwanya tidak tertolong lagi. Sebelumnya, penderita mengalami tingginya suhu badan yang tak tertahankan, sehingga mereka sering meloncat-loncat dan berteriak dalam igauannya, sampai mereka kehabisan tenaga dan meninggal dunia. Ada pula yang menceburkan diri ke dalam air karena tak tahan akan panas yang mengamuk dalam dirinya. Itulah yang terjadi di sana. Dokter sukar dicari, dan ketika ketemu pun mereka tentu menuntut bayaran yang tinggi. Rumah-rumah yang dihampiri penyakit dahsyat ini tentu dalam tanda kutip menjadi rumah maut karena tak seorang pun dapat selamat. Bahaya penularan itulah yang mencegah orang untuk segera menguburkan mereka yang meninggal. Hingga pernah jenazah menumpuk di jalanan, sampai ada orang yang memiliki gerobak dorong terpaksa membuangnya keluar kota. Akhirnya, kuburan massal menjadi satu-satunya jalan penyelesaian. Anak-anak yang terkasih tahu bagaimana bisa compare antara kejadian zaman Carolus dengan kita saat ini, hampir sama situasinya ya seperti itu. Kita teruskan ya, dalam bulan Juli tahun itu juga, gubernur telah memerintahkan untuk menutup semua pintu gerbang di Milano. Penutupan itu dirasa menjadi hambatan dalam merayakan tahun suci, karena orang-orang dari luar kota tidak dapat ikut merayakan, tanpa memenuhi syarat-syarat peziarahan. Dengan begitu, Milano menjadi sepi. Carlo, ia tahu bahwa wabah akan menjalar bagaikan api yang ganas dalam waktu beberapa minggu ke depan. Karena kesiapsiagaan Santo Carolus ini, maka sampai di rumah ia mulai membaca buku-buku kesehatan. Seperti di awal tadi bahwa salah satu hobinya adalah membaca. Dan ini ternyata sangat penting. Ia memiliki buku-buku kesehatan, membukanya, membacanya dengan teliti, dan bahkan memesannya beberapa buku yang lain. Ya, penyakit sampar itu seperti apa dia teliti, dia baca. Dan tidak hanya sampai membaca saja, dia bahkan mencari tabib, teman-temannya, kenalannya tentang penyakit yang ganas itu. Apakah kemudian stop sampai di sana? Tidak. Setelah membaca, kemudian berkonsultasi dengan tabib, dan tahu bagaimana penyakit ini ditangani, akhirnya dalam bahasa zaman sekarang belusuan. Santo Carolus belusuan. Ya. Beliau berkeliling untuk memantau keadaan, sehingga ada tindakan di sini mengisi pemikirannya dengan hal-hal yang logis melalui buku, kemudian dia berelasi dengan orang lain, dalam hal ini yang berkompeten, kemudian bertindak. Nah, ini yang kita patut banggakan dari Santo Carolus, pelindung sekolah kita. Kita patut bangga di sana. Dan bagaimana anak-anak dengan keadaan kota? Di dalam kota itu ada sebuah bangsal tua, Lazaret Saint Gregorius namanya. Itu terletak di dekat pintu gerbang Venesia, sebuah bangunan dari abad ke-15. Mulai disiapkan untuk menampung korban-korban yang pertama.
Bangunan itu terbentuk dari 4 buah serambi yang berdiri mengelilingi sebuah tempat terbuka. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah kapel. Kapel adalah tempat berdoa. Berarti ada tempat untuk para penderita bisa berdoa di sana, menyerahkan diri segala suka duka dalam penderitaannya itu kepada Tuhan. Dan mungkin anak-anak juga tahu yang terjadi di Indonesia adalah bagaimana Wisma Atlet itu dijadikan tempat untuk menampung para penderita virus corona. Nah, di sini kalian bisa bayangkan bagaimana rasanya para penderita itu. Oke, gedung Lazaret St. Gregorius itu cukup untuk menampung 800 orang penderita. Mula-mula banyak orang yang bersedia untuk turut merawat para penderita yang akan ditampung, tetapi sayangnya ya, bukan karena kerelaan untuk menolong, tapi karena adanya kemungkinan menarik keuntungan dari usaha sosial yang besar. Dan dalam waktu singkat memang Lazaret telah menjadi semacam neraka penderitaan karena banyak terjadi korupsi juga. Seperti di Indonesia, jika ada orang yang mengkorupsi dana untuk COVID pasti mendapat hukuman yang sangat berat. Itu sudah ada di Indonesia. Dan ini juga terjadi di zaman Santo Carolus. Nah, Santo Carolus ingin masuk ke Lazaret tersebut dan ingin mengelolanya juga. Tetapi apa yang terjadi? Sesampai di muka Lazaret, Carolus ditolak. Pengurus usaha darurat itu segera tahu bahwa keuntungan yang akan mereka keruk dari musibah itu tentu akan lenyap jika Uskup Agung Carlo mulai campur tangan di dalamnya. Demikian pula pemerintah daerah mula-mula tidak memberi izin kepadanya untuk ikut serta dalam usaha itu. Mereka lebih senang apabila gereja hanya membatasi diri dalam gedungnya dengan upacara-upacaranya saja dan tidak perlu turut campur dalam bidang sosial. Itu tantangan tersendiri untuk Carolus. Tetapi apakah kemudian Santo Carolus mundur? Tidak. Santo Carolus tetap mempunyai cara. Disinilah kreativitas yang kemudian dibangun oleh Santo Carolus. Apa yang dia lakukan? Santo Carolus kemudian mengadakan prosesi. Prosesi itu berarti berjalan berarakan ya. Prosesi itu didahului oleh Uskup Agung Carlo yang berbusana jubah berwarna gelap, tanpa alas kaki dan tudung kepala sebagai tanda perendahan diri sambil mengangkat tinggi-tinggi sebuah salib kayu yang berat. Orang-orang ikut dari belakang dalam jarak yang cukup lebar untuk menyatakan hormat mereka dan dalam doa-doa yang khusyuk. Permohonan belas kasihan kepada Tuhan, arak-arakan itu bergerak dari gereja utama ke salah satu gereja yang dipilih. Dan itu dilaksanakan oleh Uskup Agung Carolus 3 kali dalam seminggu. Salib yang digunakan itu sampai sekarang masih disimpan di gereja utama. Salib ini menjadi lambang penderitaan mendalam yang pernah menimpa penduduk, tapi sekaligus menjadi sumber kekuatan mereka untuk menanggung penderitaan dengan tabah dan tawakal. Upaya apa lagi yang dilakukan oleh Uskup Agung kita ini pada waktu wabah ya? Mula-mula Uskup Agung mengundang seorang pastor Kapusin namanya Fra Paola Bellinzano untuk membantu di Lazaret bersama para imam Kapusin lainnya. Pastor ini tubuhnya kecil dan terkenal di dalam kemahirannya merawat pasien dengan penyakit sampar. Beliau datang pada awal penyebaran wabah dan tinggal di Milano hampir 1 tahun sampai bahaya yang paling besar lewat. Ya, sekitar 1 tahun penyakit sampar ini bergolak di Milano. Sementara itu, Carlo mengajak para imamnya untuk turut serta menanggulangi wabah ini dengan merawat mereka yang menderita. Ia sendiri juga bekerja dengan tak kenal lelah. Kalau ada rumah yang pintunya disegel dari luar sebagai tanda bahwa di dalamnya ada penderita, maka Carlo dan para imamnya ini masuk lewat jendela agar mereka dapat mencapai yang sakit. Kalau terdengar suara anak-anak menangis dalam sebuah rumah, itu menandakan adanya ayah atau ibunya yang sakit, bahkan mungkin sudah meninggal. Maka salah satu dari penolong itu memanjat jendela, masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan anak-anak itu. Di sana juga dibunyikan lonceng gereja. Nah, bagaimana lonceng gereja ini berdentang 7 kali semalam untuk mengajak umat berdoa secara khusus. Waktu pemerintah daerah memperketat aturan pengasingan bagi mereka yang diperkirakan membawa penularan, sehingga orang-orang tidak dapat lagi pergi ke gereja. Carlo tidak putus asa. Ia menyuruh orang membangun altar-altar yang tempat strategis dalam kota, sedemikian rupa sehingga orang dapat mengikuti persembahan misa kudus lewat jendela-jendela rumah masing-masing. Dengan demikian maka ia menjadikan seluruh kota Milano sebuah gereja yang besar. Baru lepas tengah malam, saat lelah, Carlo mendapatkan waktu luang bagi dirinya sendiri dan menggunakannya untuk berdoa di hadapan Tuhan yang dikasihinya dalam kesendirian. Carlo menjadi makin ketat di dalam mati raga. Anak-anak yang terkasih tahu mati raga itu bisa diwujudkan dalam bentuk puasa, dalam bentuk menderita kurang tidur, tapi dia rela untuk membantu orang lain. Itu yang dilakukan oleh Carlo.
Cinta dan keprihatinannya bagi sesama itu mengembang menjadi tak terbatas. Sekarang kita akan kembali lagi ke gedung Lazaret yang tadi ya. Gedung Lazaret tua itu tak mampu menampung penderita yang datang karena banyaknya. Maka orang-orang membangun lagi beberapa tempat penampungan di pinggiran kota karena begitu banyaknya penderita. Kemudian bagaimana dengan para imam ya? Walaupun imam-imam yang menggabungkan diri dalam usaha pertolongan itu makin banyak, namun dirasa masih kurang dan masih kurang. Apalagi Carlo kemudian melihat bahwa ada para imam di parokinya kurang berani untuk menjalankan tugas yang menuntut pengorbanan besar, karena memang beresiko ya, menular kemudian bisa akibatnya adalah kematian. Itu adalah pengorbanan yang besar. Santo Carolus tidak putus asa. Ia menulis surat-surat panggilan pada siapapun yang mau membantu, semacam saat ini relawan ya. Surat-surat itu hingga kini masih tersimpan sebagai arsip. Luar biasa. Dan ada hal yang aneh. Orang cenderung merasa lebih aman mengurung diri dalam rumah dalam keadaan seperti ini. Tetapi yang terjadi, korban kematian lebih banyak jatuh di antara orang yang diam di rumah daripada di antara yang aktif menolong. Ini hal yang ajaib. Tuhan mempunyai kehendak lain, bagaimana seorang yang tulus, Tuhan yang menyediakan caranya. Maka inilah yang terjadi pada waktu zaman Carolus. Anak-anak yang terkasih tahu tidak bagaimana cara mencegah penularan? Kalau zaman sekarang dengan virus corona, kita mencegahnya dengan masker, menggunakan masker, mencuci tangan setiap kali kita menyentuh benda atau bersama dengan orang lain, kemudian jaga jarak, gitu ya. Kalau dulu bagaimana? Kalau sampar, cara pencegahan penularan yang digunakan pada waktu itu sangat primitif. Begini, setiap kali orang meraba penderita atau tanpa sengaja mungkin ya, maka mereka membakar jari-jari tangan mereka pada nyala sebuah lilin sebentar. Dan pakaian yang tercemar segera ditinggalkan dan dibakar. Bisa dibayangkan betapa sakitnya terbakar di lilin-lilin yang menyala. Akhirnya, wabah mulai surut pada akhir tahun 1577. Dan pada tahun 1578, aturan-aturan pengasingan ditiadakan. Pada waktu itu diperkirakan bahwa sampar menelan korban 17.000 jiwa di kota Milan dan 8.000 orang di daerah sekitarnya. Betapa dahsyatnya penderitaan waktu itu tak terlukiskan. Namun kali itu jelas pula bahwa tidak banyak orang yang meninggal dalam kesepian dan kehinaan, tanpa komuni atau sakramen terakhir. Kendatipun wabah yang mengerikan berkobar, namun orang meninggal dalam keutuhan iman yang sejati. Ini yang diperjuangkan oleh Santo Carolus, berjuang untuk keselamatan jiwa, bahwa penderita tidak ditinggalkan sendirian, tapi didampingi dengan sakramen dan komuni. Keselamatan jiwa dipentingkan. Wabah sampar telah menelan banyak korban. Orang-orang dewasa menjadi korban, banyak yang meninggalkan anak-anak yatim piatu. Jalan-jalan dipenuhi gelandangan-gelandangan cilik. Carlo berusaha menampung mereka di panti-panti asuhan tersendiri. Dan Santo Carolus sangat care dengan orang-orang yang membutuhkan. Contohnya, beliau membuka yang namanya Conservatoria de Santa Sofia, apa itu? Sebuah sekolah kepandian putri bagi gadis-gadis berusia 10-15 tahun. Ya, seusia kalian lah ya, saat ini. Kemudian Santo Carolus mendidik mereka dalam keterampilan keputrian dan menyiapkannya bagi masa depan. Nampak jelas, Santo Carolus sangat peduli dengan pendidikan. Sekolah ini kemudian dipimpin oleh beberapa orang suster Ursulin, anggota suatu tarekat yang baru didirikan oleh Angela de Merici di negeri itu. Selain sekolah keputrian, apa yang kemudian dibuat oleh Carolus ya? Waktu wabah sampar sedang mengganas dahulu, Carolus mengumpulkan bayi-bayi yang ditinggalkan ibunya dalam sebuah rumah perawatan yang dilengkapi antara lain, ini aneh, dengan sekandang kambing. Untuk apa ya sekandang kambing? Itu sebagai sumber minuman bayi-bayi itu. Karena ibu mereka sudah meninggal, maka disediakan sumber makanan yang lain, yaitu dari susu kambing. Tidak tahu bagaimana Carolus mempunyai ide-ide yang kreatif seperti ini. Selain itu, kemudian Carlo juga memugar sebuah gedung tua yang cukup luas di pinggiran kota untuk para pengemis. Wow, sekarang untuk para pengemis. Mengapa pengemis? Akibat dari tidak ada pekerjaan, penyakit ini membuat banyak pengemis. Jumlahnya meningkat mengerikan. Dan kemudian, pemeliharaan orang-orang menderita ini diserahkan kepada para suster Benediktins yang berdiam di daerah itu. Lalu, anak-anak yang terkasih, puncaknya di mana? Puncak penderitaan terjadi pada musim dingin. Karena Italia adalah negara dengan 4 musim, maka musim dingin adalah puncak penderitaan di tahun 1576 dan 1577.
Seusai berkecamuknya wabah sampar di Milano yang menelan beribu-ribu korban dan melumpuhkan usaha-usaha ekonomi di dalamnya, pengusaha-pengusaha besar kecil banyak yang meninggal. Demikian juga dengan tukang-tukang atau pengrajin yang ahli. Di mana-mana, baik di rumah biasa maupun di puri-puri kaum bangsawan, kemiskinan datang menjelang. Sebagian besar tanah pertanian tak diusahakan lagi karena kekurangan tenaga dan kegagalan panen. Panjangnya iring-iringan orang yang membanjiri istana keuskupan sangat mengerikan. Mereka berpakaian compang-camping tanpa alas kaki, kurus, kering, dengan mata sayu, tak memancarkan harapan hidup. Inilah keprihatinan Santo Carolus memandang mereka, dan apa yang dia buat dengan kenalan-kenalannya di musim itu. Menghadapi itu semua, sifat kedermawanan Carlo yang bersedia untuk memberikan apapun yang dipunyanya muncul dan berkobar. Yang paling penting pada musim dingin adalah pakaian, untuk menutupi badan dari amukan musim dingin yang menggigit tulang. Lalu apa yang diupayakan ya? Nah, di sini timbul kreativitasnya lagi dan pengorbanannya lagi, yaitu mulai dia copot tirai-tirai pintu dan jendela, alas-alas meja, tempat tidur, bahkan juga persediaan bahan baju, bahan-bahan pakaian yang tersimpan dikeluarkan semua dan dibagikan kepada mereka yang datang. Pakaian lenan, kain lenan berwarna ungu, kain-kain brokat juga ikut digunakan oleh penduduk sekitar. Karena cintanya pada Carolus, penduduk itu setelah lama mendapatkan dan setelah itu mereka masih menggunakannya, masih memakainya. Sebagai rasa terima kasih kepada Carolus. Dan makanan ya, di musim dingin tentu yang diperlukan adalah makanan. Di sini, usaha Carlo untuk menghidupkan keinginan orang lain untuk membantu. Sehingga aksi pengumpulan bahan pangan kali ini mendapat sambutan yang baik di mana-mana. Misalnya, kota Pavia mengirimkan 60 karung jagung dan 200 karung gandum. Para penjabat negara pun tergerak hatinya untuk membantu secara aktif dan menyumbang bahan makanan untuk 50.000 orang dalam minggu-minggu pertama aksi itu. Nah, Santo Carolus sangat sederhana. Dia berbuat dulu, lalu mengundang orang lain, kemudian orang lain pun tergerak untuk ikut di dalamnya. Nah, ini satu sisi dari kehidupan Santo Carolus dan masih banyak sisi yang lain, tetapi karena tahun ini adalah tahun keprihatinan kita semua seluruh dunia, dan hampir sama dengan keprihatinan di mana Santo Carolus juga mengalami wabah, maka slide ini lebih banyak bicara tentang keprihatinan karena wabah. Santo Carolus Borromeus sebagai pelindung kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus telah melakukan banyak hal untuk kemanusiaan. Nah, para siswa, sekarang kita akan menuju ke tokoh yang kedua, yaitu Elizabeth Graters. Siapa dia? Pendiri kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus. Elizabeth Graters meninggalkan Lut menuju ke Maastricht karena kerinduan hatinya untuk mengabdi Tuhan dalam hidup membiara. Saking dia ingin hidup membiara, itu dia hijrah dari Lut ke Maastricht, sebuah kota yang lebih besar yang diharapkan dia bisa bertemu dengan seseorang yang membantunya menjadi biarawati. Sebelumnya, selama 15-16 tahun lamanya, beliau mencucurkan air mata untuk memanjatkan keluh kesah kerinduannya pada Tuhan. Dan di dalam doanya juga, Elizabeth Graters memohon agar di Maastricht didirikan sebuah biara di mana Tuhan akan diabdi dengan tulus dan ikhlas. Setelah berdoa sekian tahun dan tinggal di sebuah rumah bersama dengan Nyonya Naples, pada tanggal 15 Agustus 1836 terdengar persetujuan dari surga, yaitu akan terjadi, bahwa doa-doa Bunda Elizabeth akan dijawab Tuhan. Bunda Elizabeth adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Keluarga Graters dikenal baik oleh masyarakat bukan hanya karena kedudukannya, melainkan juga karena keterbukaan dan kehangatan mereka dalam membantu orang-orang yang menderita akibat perang dan kekerasan akibat revolusi Prancis. Biasanya tokoh-tokoh suci zaman dahulu itu hadir karena zaman itu memerlukan mereka hadir, seperti peperangan, kemerosotan moral. Biasanya orang-orang kudus itu hadir dan Tuhan sendiri yang memilih. Ayahnya bernama Nicholas Graters dan ibunya bernama Maria Borda. Anak-anak yang terkasih, mungkin yang sekolah di SMP Sin Carolus sering mendengar doa ini ya, yaitu doa milik Bunda Elizabeth yang didoakan di depan salib. Doanya sebagai berikut. Oh pencinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu, semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. EG 39. EG artinya adalah Elizabeth Graters, artikel 39. Ini diambil dari buku karangan Bunda Elizabeth sendiri. Nah, setelah Bunda Elizabeth menjadi pendiri kongregasi, beliau mengawali karyanya. Di bulan Mei tahun 1837, Bunda Elizabeth menuliskan sebagai berikut.
Waktu itu kami mulai menerima anak-anak miskin dengan maksud membangun dasar baik dalam batin mereka. Kami memberikan pelajaran agama Kristen, menjahit dan berdoa, serta memberikan dorongan ke arah semangat hidup yang suci. Artinya apa? Bunda Elizabeth ingin mendekatkan anak-anak ini kepada Allah, kepada Tuhan. Karena anak-anak ini adalah milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Maka diajar agama Kristen dan berdoa. Dari EG 51. Anak-anak yang terkasih, sekarang sudah jelas ya bahwa dua tokoh yang ada di Tarakanita itu yang selalu kita minta doanya adalah Santo Carolus Borromeus dan Bunda Elizabeth Graters. Maka kesimpulannya sebagai berikut. Anak-anak bisa membacanya sendiri. Nah, semoga semangat Carolus Borromeus dan Bunda Elizabeth menyala di hati kalian sebagai pelajar, sebagai keluarga besar Tarakanita, sebagai keluarga besar SMA Sin Carolus Bengkulu. Suster ucapkan selamat belajar, selamat melanjutkan proses di MPLS tahun ini. Semoga Tuhan melindungi kalian semuanya. Terima kasih. Demikian tadi, anak-anak yang terkasih, materi mengenai riwayat dan spiritualitas Santo Carolus Borromeus sebagai pelindung sekolah-sekolah Tarakanita, yang salah satunya adalah SMA yang kalian pilih, SMA Saint Carolus Bengkulu, dan riwayat serta spiritualitas Bunda Elizabeth Graters sebagai pendiri kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Semoga semangat mereka berdua tertanam di hati kalian dan menjadi semangat ketika kalian belajar menempuh tugas-tugas kalian sebagai pelajar. Kita berdoa bersama bahwa wabah ini akan segera berakhir dan kita dapat berjumpa di sekolah ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes.